Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mata kuliah metode penelitian kualitatif yang beranggotakan Naila Hairil Mala dan Ratih Tripertiwi. Kami akan mempresentasikan mengenai landasan, karakteristik, paradigma, ragam, dan juga kriteria untuk memutuskan kajian kualitatif. Sekian perkenalan singkat dari kami dan selamat mendengarkan. Baik, untuk penjelasan yang pertama yaitu landasan. Penerapan penelitian kualitatif dalam dunia pendidikan menjadi fenomena baru saat ini. Hal tersebut dikarenakan pendekatan kualitatif yang diterapkan ke dalam penelitian sosial seperti antropologi dan sosiologi memiliki sejarah yang menarik dan cukup kaya. Antropologi ini menjadi bidang penelitian kualitatif yang pertama kali dilakukan oleh Franz Boas dengan membahas etnografi mengenai budaya primitif. Franz Boas ini merupakan ilmuwan sosial pertama yang membahas tentang lingkungan alam dan juga memahami budaya secara induktif. Para peneliti kualitatif kerap pula mencoba untuk mengartikan penelitiannya dengan berbagai cara. Hal tersebut dilakukan guna mencapai pendekatan untuk mendefinisikan jenis penelitian yang dilakukan. Penelitian itu termasuk kualitatif atau bukan. Selain itu, Anderson juga menambahkan bahwa paradigma dalam penelitian kualitatif ini lebih menekankan pada metode induktif yang biasanya diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga lebih bersifat subjektif dan juga sosial. Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat dikatakan bahwa penelitian kualitatif ini lebih mengarah pada data-data yang bersifat deskriptif, seperti kata-kata tertulis atau lisan maupun perilaku yang dapat diamati. Data-data yang telah diperoleh dapat dituangkan menjadi kalimat, paragraf, maupun esai pendek. Selanjutnya ada karakteristik. Dalam penelitian kualitatif tentunya memiliki karakteristik yang khusus untuk membedakan dengan penelitian yang lain. Tujuan dari adanya karakteristik ini adalah untuk memberikan pengetahuan awal bagi peneliti pemula agar memahami dengan baik cara kerja dalam penelitian kualitatif. Karakteristik dalam penelitian kualitatif ini dibagi menjadi 8. Yang pertama ada kehidupan alamiah. Pengalaman nyata dalam kehidupan sehari-hari biasanya menjadi objek studi bagi para peneliti kualitatif. Hal tersebut dikarenakan dalam kehidupan sehari-hari lebih bersifat alamiah, sehingga menjadi objek yang sangat menarik untuk dijadikan sebuah penelitian. Jika sebuah penelitian dilakukan dengan cara memanipulasi data atau data yang diperoleh itu dibuat sendiri, maka hasil penelitian tersebut terlihat lebih sempit. Lain halnya jika penelitian yang bersifat alamiah, maka hasil penelitian tersebut memiliki jangkauan yang lebih luas dan banyak ditemukan penemuan-penemuan baru yang bisa dikembangkan. Pada dasarnya, penelitian kualitatif ini lebih kepada bagaimana cara mengeksplor perilaku manusia dalam konteks kejadian alami yang dilakukan. Selanjutnya ada perspektif peserta. Penelitian kualitatif berupaya memahami dunia dari perspektif orang yang tinggal di dalamnya. Penelitian ini bersifat aksiomatik atau pernyataan yang dapat diterima dan berupaya mengubah pandangan bahwa seharusnya individu di dunia tidak hanya melihat realitas objektif saja, melainkan juga persepsi dalam realitas yang berada di sekelilingnya. Studi kualitatif mencoba untuk menangkap perspektif yang digunakan individu sebagai dasar untuk melihat tindakan sosial yang dilakukan. Erikson juga menyatakan bahwa terdapat beberapa pertanyaan seperti salah satunya adalah apa saja hal khusus yang pernah terjadi di sini? Lalu apa pentingnya hal tersebut bagi orang-orang yang terlibat dalam kejadian ini? Nah, maka dari itu perspektif atau suara peserta dalam karakteristik penelitian kualitatif ini harus lebih menonjol dan ada di setiap laporan kualitatif. 3. Peneliti sebagai instrumen pengumpul data.
Berbeda dengan penelitian kuantitatif yang berfokus pada instrumen seperti kuesioner, daftar periksa, timbangan, tes, dan alat ukur lainnya, maka data utama dalam penelitian kualitatif diperoleh secara langsung oleh para peneliti itu sendiri. Data-data dalam penelitian kualitatif biasanya mencakup catatan lapangan dari pengamatan peserta, catatan dari transkripsi wawancara dengan informan, dan data yang tidak mengganggu seperti artefak dari situs penelitian, atau catatan yang terkait fenomena sosial yang sedang diselidiki. Bahkan, ketika perangkat elektronik digunakan untuk mendukung penelitian kualitatif, maka data tersebut tidak akan diolah sampai peneliti memproses dengan kecerdasan yang dimilikinya sendiri. Logika di balik pendekatan peneliti sebagai instrumen merupakan kapasitas manusia yang diperlukan untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial, yang mana dengan kapasitas yang sama, sehingga memungkinkan peneliti kualitatif untuk memahami tindakan, niat, dan pemahaman yang sedang dipelajari. 4. Sentralitas makna. Akar filosofis penelitian kualitatif dapat ditelusuri pada tradisi intelektual Jerman, yaitu Max Weber. Berbeda dengan sosiolog positivis Prancis abad 19, misalnya Comte dan Durkheim, Weber dan pengikutnya menekankan pentingnya Verstehen atau pemahaman dalam analisis sosial. Mereka tertarik untuk menggambarkan makna yang digunakan individu untuk memahami keadaan sosial daripada mencoba mengidentifikasi fakta sosial yang terdiri dari teori sosial positivis. Selain itu, Blumer juga menyumbangkan teorinya yaitu interaksionis simbolis sebagai alat konseptual untuk mengeksplorasi pemahaman secara sistematis. Terdapat 3 interaksionis simbolis yang menandakan pentingnya makna. Yang pertama, manusia bertindak terhadap hal-hal berdasarkan makna yang ada dalam pikirannya. Yang kedua, arti dari hal-hal tersebut berasal dari interaksi sosial dengan rekannya. Dan yang ketiga, makna yang ditangani terkadang dimodifikasi melalui proses interpretatif yang digunakan oleh individu dalam menangani hal-hal yang ditemuinya. Dapat dikatakan bahwa tidak semua penelitian kualitatif ini dilakukan dalam kerangka interaksionis simbolis, tetapi semua penelitian kualitatif adalah tentang memahami makna yang dibangun individu untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial mereka. 5. Keutuhan dan kompleksitas. Penelitian kualitatif dimulai dengan asumsi bahwa kehidupan sosial merupakan suatu hal yang unik, dinamis, dan juga kompleks. Metode kualitatif menyediakan sarana di mana konteks sosial dapat diperiksa secara sistematis secara keseluruhan, tanpa memecahnya menjadi variabel yang terisolasi, tidak lengkap maupun terputus. Data kualitatif adalah objek, gambar, atau deskripsi terperinci yang tidak dapat dikurangi menjadi angka tanpa mendistorsi esensi dari makna sosial yang diwakili. Laporan kualitatif biasanya lebih kompleks, yaitu berupa narasi terperinci yang mencakup suara para peserta yang telah dipelajari. Penelitian kualitatif lebih berfokus pada cara membangun kasus untuk interpretasi peneliti dengan menyertakan cukup detail dan data aktual untuk membawa pembaca ke dalam situasi sosial yang diperiksa. 6. Subjektivitas. Penelitian kualitatif juga dapat dilakukan untuk menelaah bagaimana keadaan batin seseorang sebagai bentuk representasi ekspresi luar aktivitas manusia. Karena keadaan batin ini tidak secara langsung diamati, peneliti kualitatif harus bergantung pada penelitian subjektif untuk membawa seseorang tersebut menuju pada hal yang membuatnya merasa nyaman dan juga aman. Walcott menekankan bahwa terdapat beberapa hal yang perlu diketahui dalam studi kualitatif, yaitu deskripsi, analisis, dan juga interpretasi.
Penilaian subjektif memang memerlukan ketiga hal tersebut. Namun, peneliti juga harus benar-benar mempertimbangkan bagaimana cara memasuki kehidupan sosial masing-masing orang. 7. Analisis data induktif. Peneliti kualitatif tidak memulai dengan hipotesis kosong untuk memulai sebuah penelitiannya. Hal tersebut dikarenakan peneliti kualitatif harus sudah mengumpulkan data secara spesifik dan juga terperinci sebagai pisau bedah dalam melakukan penyelidikannya. Analisis data kualitatif ini melibatkan dimensi deduktif. Hal itu karena ditemukannya pola atau hubungan dalam data berupa kategori hipotesis terbentuk, dan data yang kemudian dibaca secara deduktif untuk menentukan apakah kategori ini didukung oleh kumpulan data. Namun, pola umum analisis data dalam pekerjaan kualitatif sangatlah induktif, karena bergerak dari spesifik ke generalisasi analitis. 8. Refleksitas. Dalam penelitian kualitatif, dapat diketahui bahwa tindakan mempelajari fenomena sosial mempengaruhi penciptaan fenomena itu sendiri. Peneliti adalah bagian dari dunia yang mereka pelajari. Refleksi mampu menempatkan peneliti kualitatif dalam posisi yang jelas berbeda dari posisi ilmuwan objektif. Refleksitas berfungsi untuk melacak pengaruh seseorang pada sebuah kehidupan, mengatur kebiasaan seseorang, dan mengawasi respons emosional seseorang guna memungkinkan para peneliti memperoleh kedekatan dengan memahami apa yang sedang terjadi melalui tindakan manusia. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu paradigma ilmiah. Dalam ilmu sosial, gagasan paradigma ilmiah dikemukakan oleh Thomas Kuhn dalam bukunya yang berjudul The Structure of Scientific Revolutions. Kuhn mengemukakan bahwa sejarah sains adalah sejarah revolusi di mana paradigma ilmiah telah muncul, mengalami krisis, dan digantikan oleh paradigma persaingan. Berdasarkan pemikiran Kuhn, terdapat beberapa pembahasan terkait paradigma penelitian, yaitu positivis, postpositivis, konstruktivis, kritis atau feminis, dan poststrukturalis. Paradigma ontologis membahas mengenai sifat realitas. Epistemologis membahas mengenai hal-hal yang perlu diketahui dan hubungan orang yang mengetahui dengan apa yang ingin diketahui. Dan metodologis membahas proses pemerolehan pengetahuan. Selain itu, Kuhn juga mengemukakan bentuk-bentuk pengetahuan ketika diproduksi dalam asumsi-asumsi dari setiap paradigma. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk memberikan kerangka kerja bagi peneliti kualitatif pemula agar dapat mengeksplorasi asumsi mereka sendiri tentang apa itu penelitian dan bagaimana cara pekerjaannya atau cara kerjanya. Berikut penjelasan mengenai paradigma penelitian kualitatif. Dalam paradigma pemikiran, akan selalu ada penjelasan mengenai ontologi, epistemologi, metodologi, dan juga produk. Yang pertama ada paradigma positivis. Ontologi. Apa sifat dari realitas? Positivis adalah sifat realis yang percaya terhadap alam semesta objektif yang memiliki keteraturan terlepas dari persepsi manusia. Realitas ada dan didorong oleh hukum alam yang universal. Positivisme merupakan realitas sebagai suatu komponen yang terdiri dari komponen-komponen yang dapat dipisahkan untuk dipelajari, diverifikasi secara terpisah, dan kemudian disatukan kembali. Epistemologi. Apa yang bisa diketahui dan apa hubungan orang yang mengetahui dengan yang diketahui? Dunia memiliki keteraturan dan dimungkinkan untuk menemukan keteraturan itu. Pada dasarnya, dunia memberikan sinyal tentang sifat aslinya dan merupakan tugas sains untuk menangkap kebenaran yang tidak dapat diubah itu. Positivis mengklaim objektif dalam pencarian mereka akan kebenaran. Peneliti dan objek penelitiannya diasumsikan tidak saling berkaitan, sehingga peneliti tidak mempengaruhi dan tidak terpengaruh oleh fenomena yang diteliti. Metodologi.
Bagaimana pengetahuan bisa didapat? Metode pilihan dalam paradigma positivis adalah metode yang memungkinkan dilakukannya pengukuran, manipulasi, dan juga kontrol yang cermat. Model deduktif yang dibangun di atas verifikasi empiris mengarah pada hipotesis proporsional yang lebih mendominasi eksperimen, yaitu eksperimen semu, studi korelasional, dan banyaknya survei yang digunakan. Pengambilan sampel yang canggih dan teknik statistik tersedia untuk memastikan keandalan, validitas, dan juga generalisasi. Produk. Bentuk pengetahuan apa yang dihasilkan? Bagi positivis, pengetahuan sama dengan akumulasi fakta yang telah diverifikasi secara ilmiah dan generalisasi berdasarkan fakta tersebut. Sebagian besar laporan memiliki dimensi sebab dan akibat, dan prediksi adalah produk akhirnya. Jika kondisi dikendalikan, ilmu positivis dapat memprediksi apa yang akan terjadi ketika perubahan tertentu diperkenalkan. 2. Paradigma post-positivis. Ontologi. Para post-positivis setuju bahwa realitas itu ada, tetapi mereka beroperasi dari asumsi bahwa karena keterbatasan penyelidikan manusia, tatanan inheren alam semesta tidak pernah dapat diketahui sepenuhnya. Realitas dapat diperkirakan tetapi tidak pernah sepenuhnya dipahami. Post-positivis adalah realis kritis yang mengklaim kebenaran subjek, menutup pemeriksaan kritis untuk memaksimalkan peluang memahami realitas sedekat mungkin, tetapi tidak pernah secara sempurna. Epistemologi. Peneliti post-positivis bekerja untuk menangkap perkiraan dekat realitas. Mereka berusaha untuk mempertahankan posisi objektif sehubungan dengan fenomena yang mereka pelajari. Peneliti dalam paradigma ini melihat diri mereka sebagai instrumen pengumpulan data, dan mereka menggunakan teknik penelitian disiplin seperti perbandingan konstan atau induksi analitik untuk memastikan bahwa data empiris bukan kesan mereka, melainkan dorongan temuan mereka. Metodologi. Metode kualitatif meresepkan teknik secara ketat untuk meningkatkan validitas dan reliabilitas yang digunakan oleh post-positivis. Inferensi rendah, prosedur sistematis mendominasi proses analisis data, dan penghitungan frekuensi serta statistik tingkat rendah terkadang lebih banyak digunakan. Hal tersebut dikarenakan para post-positivis lebih tertarik untuk menangkap perspektif partisipan tetapi dengan cara yang sangat disiplin. Yang terakhir, yaitu produk. Bentuk pengetahuan yang dihasilkan dalam paradigma ini antara lain generalisasi analitik, deskripsi, pola, dan juga grounded theory. Proses pengumpulan dan analisis data mengarah pada deskripsi perilaku berpola yang digunakan peserta untuk memahami lingkungan sosial mereka. Generalisasi diambil dari analisis sistematis data yang berbentuk pencarian pola. Ketika pola potensial ditemukan, proses deduktif digunakan untuk memverifikasi kekuatan pola tersebut dalam keseluruhan. 3. Paradigma konstruktivis. Ontologi. Konstruktivis mengasumsikan dunia di mana realitas universal dan absolut tidak dapat diketahui, dan objek penyelidikan adalah perspektif atau konstruksi realitas individu. Meskipun mengakui bahwa elemen seringkali dibagikan ke seluruh kelompok sosial, sains konstruktivis berpendapat bahwa ada banyak realitas yang secara inheren unik karena mereka dibangun oleh individu yang mengalami dunia dari sudut pandang mereka sendiri. Realitas dapat dipahami dalam bentuk konstruksi mental abstrak berdasarkan pengalaman, lokal, dan juga spesifik. Epistemologi. Oleh karena itu, konstruksi realitas individu menyusun pengetahuan yang menarik bagi peneliti konstruktivis. Seperti halnya pengetahuan, dibangun secara simbolis dan tidak objektif. Lalu, pemahaman dunia didasarkan pada konvensi kebenaran yang pada kenyataannya kita setujui.
Dari perspektif ini, tidak mungkin dan tidak diinginkan bagi peneliti untuk menjaga jarak dan objektif. Melalui keterlibatan timbal balik, para peneliti dan responden membangun realitas subjektif yang sedang diselidiki. Metodologi. Metode penelitian kualitatif naturalistik adalah pengumpulan data dan alat analitik dari konstruktivis. Peneliti menghabiskan waktu yang lama untuk mewawancarai peserta dan mengamati mereka dalam lingkungan alami mereka, guna merekonstruksi konstruksi yang digunakan peserta untuk memahami dunia mereka. Prinsip hermeneutik digunakan untuk memandu konstruksi interpretatif peneliti dari perspektif peserta. Produk pengetahuan yang dihasilkan dalam paradigma konstruktivis seringkali disajikan dalam bentuk studi kasus atau narasi yang kaya dan menggambarkan interpretasi dan representasi yang cukup dari suara peserta. Sehingga pembaca dapat menempatkan diri mereka pada posisi peserta tingkat tertentu dan menilai kualitas temuan berdasarkan kriteria selain yang digunakan dalam paradigma positivis dan keseluruhan kumpulan data. 4. Paradigma kritis atau feminis. Ontologi. Bagi ahli teori kritis dan feminis, dunia material terdiri dari struktur yang terletak secara historis dan memiliki dampak nyata pada peluang hidup individu. Struktur-struktur ini dianggap nyata atau alami dan tidak dapat diubah, dan tindakan sosial yang dihasilkan dari realitas dipersepsikan mengarah pada perlakuan berbeda terhadap individu berdasarkan ras, jenis kelamin, dan juga kelas sosial. Sarjana feminis biasanya paling tertarik untuk mengungkap perbedaan material yang dibuat gender dalam peluang hidup perempuan, dan sarjana kritis biasanya berfokus pada masalah yang berkaitan dengan ras dan juga kelas sosial. Epistemologi. Pengetahuan dalam rangkaian asumsi ini bersifat subjektif dan inheren politis. Pengetahuan selalu dimediasi nilai dalam arti bahwa penyidik dan objek yang diselidiki diasumsikan secara interaktif, dengan nilai-nilai yang pasti mempengaruhi penyelidikan. Ini sangat kontras dengan sikap objektif yang diambil dalam karya positivis dan post-positivis. Dalam karya kritis atau feminis, filosofi dan nilai dipandang sebagai integral daripada antitesis untuk proses penelitian. Dalam pandangan dunia, diasumsikan bahwa pengetahuan selalu dimediasi melalui posisi politik peneliti. Metodologi. Salah satu tujuan dari penyelidikan semacam ini adalah untuk meningkatkan kesadaran dari mereka yang tertindas karena struktur historis terkait ras, jenis kelamin, dan juga kelas. Melalui peningkatan kesadaran dengan memberikan pemahaman yang mengarah pada perubahan sosial, metode semacam ini disebut transformatif karena mengubah atau mengarahkan bentuk dialog antara peneliti dan partisipan yang dapat mengarah pada perubahan sosial, sehingga dapat mengubah kehidupan partisipan dengan cara yang positif. Pengumpulan data mengambil banyak bentuk yang sama seperti penelitian konstruktivis, tetapi penekanan bagi peneliti kritis adalah untuk meningkatkan peluang hidup individu di bagian bawah hierarki sosial. Sementara, fokus utama feminis adalah membuat kondisi yang lebih baik bagi perempuan. Lalu, produk. Sarjana kritis dan feminis menghasilkan kritik terhadap dunia material yang dipersepsikan dalam upaya untuk mengekspos struktur yang memastikan pemeliharaan kontrol oleh mereka yang berkuasa. Misalnya, ekonomi kapitalis untuk ahli teori kritis dan hegemoni laki-laki untuk feminis. Tujuannya adalah untuk mengungkapkan kepada orang lain jenis dan tingkat penindasan yang dialami oleh orang di sekitar kita. Dengan tereksposnya penindasan, muncullah seruan untuk selanjutnya yang terakhir, yaitu paradigma poststrukturalis. Ontologi. Sartre mengatakan, tidak ada yang benar-benar terjadi ketika Anda hidup. Pemandangan berubah, orang masuk dan keluar, itu saja. Tidak ada permulaan, hari-hari ditutup ke hari tanpa rima atau alasan.
sebuah tambahan monoton yang tak terhingga. Kalimat-kalimat yang kuat ini menangkap pandangan poststrukturalis tentang sifat realitas. Mereka percaya bahwa perintah diciptakan dalam pikiran individu dalam upaya untuk memberikan arti kepada peristiwa yang tidak memiliki hubungan intrinsik atau imanen. Oleh karena itu, ada banyak realitas yang mengklaim sendiri untuk konsistensi dan tidak diberi hak atas yang lain. Klaim-klaim itu membentuk pidato yang kita bangun untuk memahami kehidupan. Diskusi-diskusi itu pada kenyataannya adalah teks yang mewakili kehidupan, dan kita hanya bisa tahu dunia melalui persembahan teks itu. Epistemologi. Bagi poststrukturalis, banyak kebenaran yang bersifat subjektif dalam aliran. Para peneliti tidak memiliki akses langsung pada kebenaran yang dialami subjek penelitiannya. Bahkan, tidak akan pernah bisa tahu akan pengalaman hidup orang-orang tersebut. Bagi beberapa orang, mungkin saja penelitian ini termasuk penelitian yang tidak mungkin untuk dilakukan. Namun, ketidakmungkinan tersebut menghasilkan bentuk alternatif penelitian, seperti munculnya teori pertunjukan, teori postkolonial, teori ras kritis, dan juga studi budaya. Selanjutnya ada metodologi. Perbedaan metodologi poststrukturalis dan yang lain terdapat pada fokus memahami data sebagai teks yang mewakili salah satu dari banyak cerita, sehingga dapat diceritakan kembali, mengakui perbedaan antara kehidupan sebagai hidup, kehidupan seperti pengalaman, dan kehidupan seperti yang dikatakan. Menerima bahwa terciptanya kehidupan karena adanya cerita mengenai kehidupan sebelumnya, lalu memprosesnya melalui perspektif masing-masing individu, dan menempatkan seseorang ke dalam teks sebagai kehidupan yang ditulis. Yang terakhir yaitu produk. Para dekonstruktif menghasilkan analisis yang mengungkapkan ketidaksamaan dalam pembicaraan dan mengungkapkan konsekuensi dari tindakan yang diambil berdasarkan anggapan kebenaran pembicaraan tersebut. Poststrukturalis yang melakukan penelitian genealogis menghasilkan kritik yang mengungkapkan patah sejarah dengan menentang dasar struktur modern, institusi, dan juga diskurs. Peneliti poststrukturalis lainnya menghasilkan laporan penelitian yang mencoba untuk memasukkan banyak suara, mengakui sifat spesifik, lokal, situasi, parsial, dan sementara cerita yang diberitahu dan terbentuk dalam mode refleksi. Di dalam penelitian kualitatif ada banyak ragam jenisnya, dan setiap ragam jenis penelitian kualitatif memiliki karakter uniknya sendiri-sendiri. Berikut ini dijelaskan uraian singkat tentang beberapa ragam penelitian kualitatif serta relasinya dengan paradigma penelitian. Yang pertama ialah etnografi. Etnografi adalah ragam penelitian kualitatif yang berusaha menggambarkan budaya atau bagian budaya dari sudut pandang orang yang ada di dalam suatu budaya tersebut. Etnografi merupakan bentuk klasik penelitian kualitatif yang dikembangkan oleh antropolog yang menghabiskan waktu lama saat melakukan kerja lapangan dalam kelompok budaya. Kerja lapangan biasanya melibatkan observasi partisipan, informan wawancara, dan koleksi artefak untuk memahami pengetahuan budaya suatu anggota kelompok masyarakat dalam memahami pengalaman sehari-hari. Para etnografer kontemporer sering mempelajari subkultur, komunitas, atau bahkan ruang kelas. Namun, tujuan utama ialah konsisten dengan peneliti lapangan klasik, yaitu untuk menjelaskan bagaimana seseorang berperilaku sesuai dengan perintah akal sehat dalam komunitas mereka. Etnografi antropologis klasik sebagian besar dibingkai dalam paradigma post-positivis, di antaranya etnografi kritis oleh Bridgman, etnografi feminis oleh Behar dan Gordon, dan etnografi post-strukturalis oleh Clifford dan Marcus. Ketika label semacam itu diterapkan, kata sifat menandakan paradigma, sementara etnografi mengacu pada pengetahuan budaya dalam beberapa bentuk. Yang kedua ialah mikroetnografi. Mikroetnografi ialah jenis penelitian kualitatif yang biasanya dilakukan oleh sosiolinguis atau orang lain yang tertarik pada komunikasi verbal dan non-verbal. Para akademisi mikroetnografi membuat analisis halus dari interaksi tatap muka dalam konteks sosial tertentu.
Mereka menggunakan pengamatan peserta, yaitu melalui rekaman video, sebagai metode pengumpulan data dasar mereka untuk menemukan aturan linguistik yang digunakan peserta dalam lingkungan tertentu untuk membangun makna bersama-sama. Sebagian besar mikroetnografi dilaksanakan berdasarkan asumsi paradigma post-positivis melalui pengajaran langsung di kelas yang dilakukan oleh Eric. Selanjutnya ialah studi observasi partisipan. Metode kerja lapangan yang termasuk wawancara, koleksi artefak, dan khususnya pengamatan langsung yang direkam dalam catatan lapangan adalah alat pengumpulan data dalam ragam penelitian ini. Studi seperti ini bukan etnografi, karena mereka jauh lebih sempit dalam jangkauan dan biasanya melibatkan sedikit waktu di lapangan. Konsentrasi dalam ragam ini, peneliti hanya memiliki kepentingan khusus seperti mengamati hubungan antara kepala sekolah dengan guru dan atau melalui pertanyaan spesifik seperti bagaimana cara mahasiswa memahami instruksi membaca. Meskipun diperlukan banyak waktu di lapangan untuk melakukan observasi partisipan dengan baik, keutamaan ragam penelitian ini memungkinkan peneliti untuk melakukan penelitian lapangan pada topik yang menarik atau spesifik tanpa menghabiskan waktu untuk menulis etnografi secara penuh. Berikutnya ialah studi observasi partisipan. Metode kerja lapangan yang termasuk wawancara, koleksi artefak, dan khususnya pengamatan langsung yang direkam dalam catatan lapangan adalah alat pengumpulan data dalam ragam penelitian ini. Studi seperti ini bukan etnografi, karena mereka jauh lebih sempit dalam jangkauan dan biasanya melibatkan sedikit waktu di lapangan. Konsentrasi dalam ragam ini, peneliti hanya memiliki kepentingan khusus seperti mengamati hubungan antara kepala sekolah dengan guru, atau melalui pertanyaan spesifik seperti bagaimana para mahasiswa memahami instruksi membaca. Meskipun diperlukan banyak waktu di lapangan untuk melakukan observasi partisipan dengan baik, keutamaan ragam penelitian ini memungkinkan peneliti untuk melakukan penelitian lapangan pada topik yang menarik atau spesifik tanpa menghabiskan waktu untuk menulis etnografi secara penuh. Studi observasi partisipan melibatkan strategi koleksi data yang dapat digunakan dalam salah satu paradigma penelitian kualitatif. Kemudian studi wawancara. Wawancara merupakan dasar dan strategi pengumpulan data utama pada penelitian kualitatif, walaupun sering kali menjadi bagian dari penelitian observasi partisipan dan pendekatan-pendekatan lain. Dalam penelitian kualitatif, studi wawancara bisa berupa kuesioner tertutup, seperti pertanyaan iya atau tidak, pilihan paksa, dan kategori skala Likert yang diberikan secara tatap muka atau melalui telepon, kemudian dianalisis menggunakan prosedur statistik. Sementara itu, pewawancara kualitatif membuat jenis acara pidato khusus dengan mengajukan pertanyaan terbuka untuk mendorong informan menjelaskan perspektif unik mereka tentang masalah yang mereka hadapi. Dari sini, peneliti menyimak bahasa khusus serta petunjuk lain yang menggunakan struktur makna yang digunakan informan dalam memahami kehidupan mereka. Pewawancara memberikan lemparan pertanyaan selama wawancara sebagai tanggapan atas tanggapan informan tentang konteks sosial yang sedang dibahas untuk membangun hubungan selama wawancara berlangsung. Studi wawancara kualitatif dapat dilakukan pada paradigma yang telah diuraikan di atas, kecuali pada positivis. Studi wawancara kualitatif dapat dilakukan pada paradigma yang telah diuraikan di atas, kecuali pada paradigma positivis. Sifat wawancara dan temuan akan berubah bergantung pada paradigma yang diterapkan. Misal pada post-positivis yang memandang diri mereka sebagai instrumen pengumpulan data dan generalisasi laporan berdasarkan analisis yang ketat dari data wawancara. Kemudian pada pewawancara konstruktivis akan bekerja dengan informan untuk menyusun pemahaman yang dilaporkan sebagai interpretasi atau narasi. Selain itu, pada pewawancara kritis atau feminis dilibatkan dengan informan mereka dalam membawa perubahan sosial dan politik, dan produk mereka mencakup seruan untuk bertindak. Dan pada pewawancara poststrukturalis memiliki posisi yang menarik dalam hubungannya dengan informan mereka, karena mereka mengakui bahwa mereka tidak pernah benar-benar mengetahui pengalaman hidup individu tersebut. Mereka berusaha untuk mengeksplorasi kebenaran yang bersifat lokal, temporal, dan terus berubah. Kemudian studi kelompok fokus.
Penggunaan studi kelompok fokus adalah strategi wawancara kualitatif yang berakar pada sosiologi, tetapi telah digunakan paling luas dalam riset pemasaran. Kelompok fokus adalah sekumpulan individu dengan karakteristik serupa atau memiliki pengalaman bersama, misalnya guru pemula yang duduk dengan moderator untuk membahas suatu topik. Fokusnya adalah pada topik, dan data fundamental adalah pada transkrip diskusi kelompok seputar topik tersebut. Diskusi kelompok memberikan jenis informasi yang berbeda daripada yang dapat dihasilkan dari wawancara dan atau observasi individu. Menurut Morgan, ciri khas kelompok fokus adalah penggunaan eksplisit interaksi kelompok untuk menghasilkan data dan wawasan yang kurang dapat diakses tanpa interaksi. Nah, hal itu dapat ditemukan dalam kelompok. Analisis artefak. Koleksi data artefak yang tidak berguna adalah bagian dari penelitian kualitatif ini. Artefak yang digunakan sebagai sumber data utama berupa teks dalam arsip, seperti kebijakan atau studi sejarah. Studi analisis artefak bertujuan untuk memberikan penglihatan alternatif tentang cara manusia menyadari dan membentuk kehidupan mereka. Untuk penelitian sekolah, bisa berwujud catatan sekolah, dokumen resmi, pekerjaan anak-anak, rencana pelajaran guru, surat kabar orang tua, atau bahkan apapun yang digunakan untuk memahami apa yang sedang dipelajari. Keuntungan utama dari koleksi data jenis ini adalah studi ini tidak mempengaruhi aktivitas sosial yang sedang diamati. Kegagalan utama adalah bahwa interpretasi arti dan signifikan objek sulit karena menghubungkannya dengan konteks yang relevan. Analisis artefak paling cocok dengan paradigma post-positivis. Sayangnya, ragam penelitian ini masih jarang ditemukan karena sifat statis data tersebut dan kepercayaan pada peneliti tentang alat koleksi data. Berikutnya, studi teori grounded. Glaser dan Strauss menciptakan model yang telah memiliki pengaruh kuat pada pengembangan penelitian kualitatif. Dalam buku mereka, The Discovery of Grounded Theory berisi panduan untuk mengumpulkan dan menganalisis data kualitatif dengan cara yang ketat, sistematis, dan disiplin. Titik berat studi ini adalah gagasan perbandingan konstan, di mana peneliti terlibat dalam proses analitik terperinci yang memerlukan konfirmasi berulang tentang pola penjelasan potensial yang ditemukan dalam data. Melakukan perbandingan konstan membutuhkan validasi yang tiada henti dan keakraban terhadap datanya. Teori grounded jelas merupakan metode post-positivis. Studi teori ini dilaksanakan dari asumsi bahwa metode yang ketat dapat digunakan untuk menemukan perkiraan realitas sosial yang secara empiris diwakili dalam data yang dikumpulkan dengan hati-hati. Perbandingan konstan melibatkan peneliti dalam memberi dan mengambil antara pemikiran induktif dan deduktif. Kategori makna potensial dikatakan muncul dari data, kemudian data dibaca dengan cermat untuk menentukan apakah kategori tersebut valid. Selain itu, teori grounded termasuk dalam pendekatan penelitian post-positivis klasik. Contohnya pada studi pendidikan Henry tentang Ritual of Waldorf dan sekolah persiapan perguruan tinggi. Pertanyaan naturalistik. Metode naturalistik ini merupakan ragam penelitian kualitatif yang merujuk langsung pada tujuan menangkap aktivitas yang terjadi secara alami di alam. Penelitian naturalistik adalah jenis penelitian khusus yang domain metode naturalistik dan dijelaskan paling baik dalam karya Lincoln dan Guba. Berbeda dengan penelitian positivis konvensional, Lincoln dan Guba menawarkan elemen desain yang meliputi menentukan fokus penyelidikan, menentukan kesesuaian paradigma untuk fokus, menentukan kesesuaian paradigma penyelidikan dengan teori substantif yang dipilih untuk memandu penyelidikan, menentukan di mana dan dari siapa data akan dikumpulkan, menentukan tahapan penyelidikan yang berurutan, menentukan instrumentasi, merencanakan mode pengumpulan dan pencatatan data, prosedur analisis data, perencanaan logistik, dan yang terakhir, perencanaan untuk dapat dipercaya. Penelitian naturalistik adalah pola dasar untuk penelitian kualitatif konstruktivis.
Contoh penelitian naturalistik dalam lingkungan pendidikan tinggi adalah studi Manning tentang ritual budaya di perguruan tinggi seni liberal kecil untuk wanita. Studi interaksionis simbolik. Secara umum, studi interaksionis simbolik telah memiliki dampak besar dalam penelitian kualitatif. Interaksionis simbolik sebagai metode sering kali dilupakan. Jadi, banyak studi kualitatif dilakukan dari perspektif teori interaksi simbolis, akan tetapi sedikit mengidentifikasi interaksi simbolis sebagai metodologi mereka. Perspektif utama ini adalah dasar dari semua penelitian positivis, yaitu manusia bertindak melakukan sesuatu berdasarkan arti atau makna yang bermanfaat bagi mereka. Begitu halnya, arti seperti itu berasal dari atau muncul dari interaksi sosial antar manusia. Metode interaksi simbolis menurut Blumer terdiri dari eksplorasi, yaitu mengumpulkan pengamatan, wawancara, sejarah hidup, surat, diari, catatan publik, dan diskusi kelompok, dan inspeksi, yang terdiri dari diskriminasi elemen analitis dan mengisolasi hubungan antara elemen. Blumer menggambarkan interaksi simbolis menggunakan asumsi post-positif, ontologi, dan epistemologi. Studi ini bersifat sangat empiris, yang bermakna bahwa dunia nyata ada, tetapi hanya dapat dikenal melalui mempelajari perspektif orang-orang yang mengalami dunia itu. Sharon menjelaskan bahwa prinsip pusat interaksi simbolis adalah bahwa kita dapat mengerti apa yang terjadi hanya jika kita mengerti apa yang dipercaya seseorang tentang dunia mereka. Studi naratif. Penelitian kualitatif yang berfokus pada pengumpulan dan penerjemahan cerita yang digunakan orang untuk menggambarkan kehidupan mereka bisa berasal dari sejarah kehidupan, penelitian cerita kehidupan, biografi, metode pengalaman pribadi, sejarah mulut, dan atau penelitian cerita. Semua berdasarkan gagasan bahwa manusia memahami kehidupan mereka melalui cerita. Brunner membedakan antara pengetahuan paradigma dan pengetahuan naratif. Pengetahuan paradigma dikarakterisasikan oleh mode logis ilmiah, sedangkan pengetahuan naratif adalah pengetahuan tersimpan. Penelitian naratif berusaha untuk menangkap pengetahuan bersejarah. Clendenin dan Connelly mengidentifikasi metode berikut untuk menghasilkan data dari studi naratif yang meliputi sejarah mulut, analisis dan kronik, cerita keluarga, foto, kotak ingatan, dan masih banyak lagi. Analisis naratif ini sangat sesuai dengan paradigma pemikiran konstruktivis dan kritis feminis. Selain itu, analisis data naratif bisa diterapkan pada teknik analitis post-positif. Fokus penelitian ini adalah pengonstruksian kembali cerita oleh peneliti dan partisipan yang dilakukan secara bersama-sama. Kritik pendidikan. Tokoh yang memperkenalkan pendekatan untuk meneliti konteks pendidikan yaitu Eisner, yang dikenal dengan istilah pengetahuan pendidikan atau kritik pendidikan. Kritik pendidikan sebagai bentuk penelitian kualitatif bergantung pada kemampuan peneliti untuk mempelajari kehidupan sekolah. Jadi, peneliti harus mampu menjadi pengetahuan dan kritik kehidupan sekolah. Pengetahuan di sini bermakna bahwa peneliti harus mengenal potensi dan kualitas yang bisa dikembangkan oleh objek yang diteliti. Sedangkan kritik di sini bermakna mampu membantu orang lain untuk melihat kualitas objek penelitian. Kritik pendidikan meneliti tentang peristiwa pendidikan dan praktek. Mereka mengamati, mewawancarai, dan menemukan artefak dan dokumen seperti peneliti kualitatif lainnya. Dari data ini, kritik pendidikan membangun cerita atau potret dari apa yang mereka alami dan mengerti objek studi yang dieksplorasi. Penemuan mereka lebih mirip dengan esai kritik seni daripada laporan objektif yang ditemukan di jurnal positif. Kritik pendidikan memiliki peran besar dalam paradigma konstruktivis. Hal ini karena kritik pendidikan menganggap bahwa banyak realitas yang bisa digambarkan meneliti dan diintegrasi sesuai dengan pusat prosedur analisis. Studi fenomenologi. Prinsip fenomenologi berada di puncak penelitian kualitatif. Pendekatan yang paling luas digunakan dalam pendidikan, yang oleh Feynman disebut dengan
penelitian fenomenologi hermeneutik. Pendekatan ini menggabungkan kedua metode interpretatif hermeneutik dan metode deskriptif fenomenologi untuk tujuan memeriksa pengalaman hidup atau dunia hidup orang-orang yang sedang diteliti. Menurutnya, fenomenologi menjelaskan bagaimana satu orientasi untuk pengalaman hidup, sedangkan hermeneutik menjelaskan bagaimana seseorang menerangkan teks kehidupan. Peneliti fenomenologi berusaha mengungkapkan inti pengalaman manusia dengan dasar pertanyaan, apa sifat fenomenologi ini? Dalam usaha untuk membentuk bias dan prekonsepsi, peneliti biasanya memulai penyelidikan dengan mengeksplorasi pengalaman mereka sendiri dan memahami fenomena yang mereka pelajari. Metode yang mereka gunakan untuk mengumpulkan deskripsi pengalaman dari orang lain termasuk menulis protokol, wawancara, mengamati, mempelajari deskripsi eksperimen dalam literatur dan literasi, dan memeriksa buku harian, jurnal, dan catatan. Fenomenologi hermeneutik adalah pendekatan konstruktivis. Asumsi ini menganggap bahwa terdapat banyak realitas yang dibuat secara rasional, sosial, dan pentingnya pemaknaan individu dalam memberikan pengalaman mereka sebagai objek belajar. Selain itu, peneliti fenomenologi sering melihat partisipan sebagai pembangkit deskripsi dan interpretasi penelitian. Contoh dari proyek penelitian fenomenologi adalah penelitian Howard tentang pengalaman pertama para pelajar dewasa dengan Selanjutnya ialah studi kasus. Peneliti dari berbagai jenis ilmu dan banyak paradigma seperti kualitatif dan kuantitatif menyebut penelitian mereka sebagai studi kasus. Penjelasan tentang studi kasus dapat dilihat pada teks umum Yin tentang penelitian studi kasus dan buku Merriam tentang studi kasus dalam pendidikan. Keduanya berpendapat bahwa studi kasus adalah jenis penelitian kualitatif khusus yang menyelidiki fenomena kontemporer kontekstual sebagai lawan dari sejarah dalam batas-batas tertentu. Merriam menawarkan contoh fenomena terbatas dalam pendidikan, di antaranya program, peristiwa, orang, proses, lembaga, atau kelompok sosial. Mendefinisikan batas atau menentukan unit analisis adalah kunci dalam desain studi kasus. Menurut Patton, mengidentifikasi unit analisis berarti memutuskan apa yang ingin dikatakan pada akhir studi. Fokus penelitian sistem batas merupakan pembeda penelitian ini dengan studi kasus kualitatif yang lain. Merriam dan Yin mendukung pendekatan postpositivis sebagai paradigma penelitian studi kasus ini. Namun, bukan berarti studi kasus tidak cocok dengan paradigma kualitatif yang lainnya. Tidak ada yang melekat dalam pendekatan sistem terbatas yang menghalangi penerapan prinsip-prinsip konstruktivis, kritis feminis, atau poststrukturalis. Contoh studi kasus kualitatif yang sangat dihormati yaitu potret deskripsi Lightfoot tentang 6 sekolah menengah dan studi Smulyan tentang kepala sekolah perempuan. Berikutnya adalah proyek penelitian tindakan. Penelitian tindakan memiliki tradisi yang kaya dalam pendidikan. Seperti yang tersirat dari namanya, penelitian tindakan berkaitan dengan aktivitas dan perubahan. Ini dilakukan demi menyelidiki praktek, biasanya bersamaan dengan peneliti yang bekerja di lapangan tersebut dan meningkatkan praktek itu berdasarkan apa yang ditemukan. Penelitian tindakan biasanya diatur dalam siklus mengidentifikasi masalah melalui pengamatan yang cermat, merefleksikan dimensi masalah, merancang perubahan yang membahas masalah, menerapkan perubahan, dan menilai efektivitasnya melalui pengamatan yang cermat. Perhatian utamanya bukan pada menghasilkan teori atau generalisasi yang dapat diterapkan dalam penelitian lain. Penelitian tindakan dapat memberikan dasar untuk pembuatan teori dan pengetahuan, akan tetapi tujuan utamanya adalah sebagai alat praktis untuk memecahkan masalah yang dialami oleh orang-orang dalam lingkup profesional, komunitas, atau secara pribadi. Penelitian tindakan dapat mencakup pengumpulan data kuantitatif dan dapat dilakukan oleh guru yang bekerja tanpa dukungan peneliti universitas. Asumsi penelitian tindakan paling sesuai dengan paradigma kritis feminis.
ada pengakuan bahwa nilai-nilai peneliti memiliki tempat yang menonjol dalam penyelidikan, dan perubahan adalah titik akhir yang diinginkan. Penelitian tindakan kritis memiliki kehadiran yang kuat dalam ilmu pengetahuan barat. Namun, beberapa penelitian tindakan dalam pendidikan dilakukan tanpa orientasi kritis dan feminis secara eksplisit di tradisi Lewin dan Stenhouse, karena fokus mereka pada perubahan langsung dalam penelitian tertentu. Proyek penelitian tindakan jarang diterbitkan. Dan ragam jenis penelitian kualitatif yang terakhir adalah studi kolaboratif. Penelitian kolaboratif diperlukan oleh praktisi, akan tetapi tanpa maksud khusus untuk mengubah praktik atau kerja dari partisipan penelitian. Penelitian kolaboratif di sini mengacu pada penelitian yang dibedakan dari penelitian tindakan karena tujuan utamanya adalah generasi pengetahuan dan pemahaman. Penelitian kualitatif kolaboratif diasumsikan bahwa pentingnya membawa perspektif orang dalam dan luar ke dalam analisis fenomena yang sedang diselidiki. Studi kolaboratif paling sering dilakukan dalam paradigma konstruktivis karena peneliti dan partisipan mengonstruksi pengetahuan berdasarkan data. Pembahasan yang terakhir ialah tentang kriteria penelitian kualitatif. Kriteria digunakan untuk membuat penilaian tentang kualitas penelitian kualitatif yang dikerjakan oleh peneliti. Kriteria di sini disajikan dalam bentuk panduan untuk membuat keputusan tentang pemilihan untuk melakukan studi kualitatif. Pertanyaan-pertanyaan ini ditujukan kepada mahasiswa atau peneliti pemula yang mencoba untuk memutuskan apakah penelitian kualitatif adalah cara terbaik mereka untuk melakukan penelitian lanjutan. Mengatasi masalah yang tertanam dalam pertanyaan-pertanyaan berikut secara jujur akan membuat beberapa orang menjauh dari pengalaman yang tidak menyenangkan dengan penelitian kualitatif dan membantu orang lain untuk membangun fondasi yang kuat untuk membangun proyek penelitian kualitatif yang sukses. Berikut inilah pertanyaan-pertanyaan yang dapat dijadikan panduan dalam melaksanakan penelitian kualitatif. Ragam jenis penelitian yang disebutkan mewakili beberapa kategori yang bisa dijadikan sebagai acuan awal atau pertimbangan peneliti dalam melakukan studi kajian kualitatif. Selain itu, menelaah paradigma asumsi metafisik yang sesuai adalah langkah kunci dalam memutuskan apakah seseorang dapat melakukan suatu studi kualitatif. Karena tanpa langkah ini, sangat memungkinkan peneliti menemukan jalan buntu. Seperti penjelasan di atas, beberapa jenis penelitian kualitatif tersedia dari salah satu 4 paradigma kualitatif. Keputusan metode akan dibuat berdasarkan apa yang peneliti ingin tahu. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak mahasiswa tingkat awal, mahasiswa tingkat lanjut, maupun peneliti kualitatif pemula yang sering kesulitan dalam memutuskan tentang apa sebenarnya yang akan mereka teliti. Oleh karena itu, untuk menghindari kebuntuan dalam penelitian kualitatif, sangat dianjurkan kepada semua peneliti untuk menambah wawasan pemahaman dasar mereka sebanyak mungkin tentang pemahaman apa itu paradigma, karakteristik, ragam, dan kriteria penelitian kualitatif. Harapannya, latar belakang semacam itu dapat memberikan peneliti landasan yang mereka butuhkan untuk menciptakan pendekatan unik mereka sendiri untuk melakukan penelitian kualitatif. Itulah pemaparan materi yang dapat kami sampaikan mengenai landasan, karakteristik, paradigma, ragam, dan juga kriteria untuk memutuskan kajian kualitatif. Kurang lebihnya kami mohon maaf, dan jika ada pertanyaan, teman-teman bisa menuliskannya di kolom komentar. Kami akhiri, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.